Beberapa waktu yang lalu atau tepatnya kurang lebih 4 hari yang lalu ya, ada yang meninggalkan komentar di YouTube video saya. Saya bacakan komentarnya ya. Saya nggak sebutkan namanya, tapi yang ngikutin saya channelnya harusnya sudah tahu atau sudah pernah baca ya komentarnya. Komentarnya seperti ini ya. Semua saham yang direkomendasikan Pak Sunar sudah terlalu tinggi, sangat beresiko, mending turun di bawah saja lebih aman ya. Nah, saya hanya menyebutkan di sini ya. Saya bukannya mau istilahnya itu nggak terima kalau dikasih komentar negatif atau kritik gitu ya. Tapi saya hanya menegaskan di sini bahwasanya kalau dia menggunakan kata semua itu sudah pasti salah ya seperti itu karena nggak semuanya yang saya bahas itu adalah saham-saham yang uptrendnya sangat kuat gitu ya, yang tipenya buy high sell higher enggak ya. Jadi ada beberapa memang yang ada buy on weakness tapi buy-nya itu di atas. Kenapa? Karena trennya itu masih downtrend. Jadi kita belinya agak ke atas karena untuk konfirmasi ya, itu kata kuncinya. Jadi bukan bukan berarti saya ngajarin sesuatu yang sesat, um, baiknya di ketinggian enggak ya. Kemudian dia kasih komen lagi sudah ketinggian Akra BRIS ya, kurang lebih 4 hari yang lalu. Itu yang saya bahas waktu weekend ya, untuk minggu lalu ya seperti itu ya. Jadi saya perlihatkan langsung untuk saham yang dia maksud adalah untuk Akra ya seperti itu ya. Jadi terus terang aja untuk saham Akra ini saya ada buy sahamnya ya. Jadi ketika dia naik ke atas 1.300 ya, itu saya buy sahamnya. Kalau salah, seingat saya ketika dia memotong MA20 ini ya, saya mulai buy, kemudian dia naik lagi ke atas 1.400, saya tambah lagi atau average up ya. Jadi average saya itu kurang lebih sekitar 1.355 untuk Akra ya. Jadi ketika dia mengatakan saham Akra sudah ketinggian ya, seperti itu ya. Nah buktinya dia masih bisa naik lagi kan, seperti itu ya, 1.470 ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai ketinggian untuk saham Akra, sebenarnya nggak ketinggian sih, karena MA20-nya kalau kita lihat di sini harganya masih belum terlalu jauh dari MA20-nya. Ya, waktu saya bahas itu, waktu itu kurang lebih dia sudah memotong, tapi baru saja memotong ya, seperti itu ya. Nah, yang saya tekankan di sini ya, setiap video saya itu saya selalu memberikan area support dan resistennya. Jadi kalau Anda beli ya, dimanapun juga ya, maksud saya di atas, di tengah, atau di bawah, setelah Anda beli, itu bisa saja tiba-tiba turun ke bawah. Ya, saya nggak mengatakan turun, enggak ya. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham, kecuali sahamnya itu nggak liquid. Satu hari mungkin transaksinya hanya 1.000 lot, sehingga Anda bisa memainkan sendiri ya, kalau Anda mau ya, kalau nggak liquid ya. Kalau liquid sepertinya susah kalau Anda mau ngatur ya seperti itu ya. Karena di pasar saham kita itu tipenya bermacam-macam ya. Baik itu investor, scalper, gambler juga ya. Semuanya jadi satu ya. Jadi kita nggak bisa mengatur mereka ya. Selama apa yang mereka beli atau kapan mereka jual kita nggak bisa atur. Ya intinya di sana. Ya jadi selalu pasang trailing stop dan stop loss. Nah apakah ketinggian? Saya berdasarkan prinsip dari analisa teknikal, salah satunya adalah follow the trend ya, mengikuti trennya. Jadi tren itu adalah arah pasar ya, ada tiga ya. Uptrend, saham kalau naik-naik ya, higher high, kemudian higher low, itu biasanya kalau dia naiknya berturut-turut, dia bisa dikatakan uptrend ya. Salah satu bantuannya adalah untuk MA20 ya, moving average 20-nya. Kalau dia mengarah ke atas, dia masih uptrend. Nah, yang kalau dia sideways, berarti dia kecenderungan datar, atau biasanya no trend ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah downtrend. Nah, kemungkinan orang itu suka untuk beli-beli saham-saham yang downtrend. Makanya di video kali ini saya akan tunjukkan cara borong saham downtrend ya. Walaupun saya tetap berpegang teguh pada prinsip trennya. Jadi kalau belum ada konfirmasi, saya belum buy saham tersebut ya, seperti itu ya. Kemudian dia ada sebutkan juga di komentar saham BRIS sudah naik tinggi ya. Nah, sebenarnya untuk saham BRIS ini ya, itu sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Sebelum dia breakout sudah pernah saya bahas juga. Kemudian saya perlihatkan ya di kalau Anda berlangganan tools saya namanya Sunar Saham Alert ya seperti itu ya. Jadi saya ada buat tools di Telegram, saya perlihatkan di sini. Em, di sini ini yang free ya, Sunar Saham Alert. Yang free ini terbatas ya. Jadi dia nggak real time, hanya satu atau beberapa saham aja yang saya push ya di sini ya. Seperti itu ya. Jadi nggak semuanya, ada yang real time. Nah, kalau kita lihat dari yang real time ini begitu algoritmanya terpenuhi, price-nya breakout ya, momentumnya juga naik, dia akan memberikan signal buy ya, seperti itu ya. Walaupun nggak 100% akurat nggak, tapi banyak yang bilang ini membantu banget ya seperti itu ya.
Jadi untuk BRIS ini sudah ada alertnya sejak 13 Februari ya seperti itu ya. 1365 ke atas ini ya. Baik BRIS 1365 ke atas ya. Stop loss-nya 1315 dan 1270. Ya seperti itu ya. Sebenarnya sebelumnya ini sudah ada juga tanggal 2 Februari. Tapi waktu itu dia gagal ya. Setelah dia naik, kemudian dia cenderung koreksi atau konsolidasi. Nah, ketika dia berhasil naik lagi, nah, alert akan memberikan informasi buy ya seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan ketinggalan apa yang direkomendasikan Pak Sunar, ya enggak juga. Di video saya juga ada, saya bahas juga BRIS sebelumnya seperti itu ya. Saya juga di alert saya, kalau ngikutin Telegram saya, harusnya enggak ketinggalan banget, karena ini sudah beberapa kali saya kirim signalnya. Naik ke atas 1390, botnya kirim. Naik ke atas 1400, average up ya. Jadi terus di average up sampai yang terakhir ini adalah 1735 ya. Seperti itu ya. Nah terakhir memang ketika dia pullback, kemudian dia balik lagi ke atas, dia mengalihkan signal buy ya, seperti itu ya. Tapi kemudian kok gagal lagi Pak Sunar. Tapi ini yang terakhir, ini hari Rabu ya, dia ngirimkan lagi 155 ke atas, boleh buy. Itu bagi yang belum buy ya, silakan buy. Kemudian average up naik ke atas 1600, average up ya, itu untuk BRIS. Nah juga di video itu yang ikutin saya juga sering sebutkan, kalau kita misalnya ada saham-saham yang ketinggalan ya seperti itu ya, kita nggak berani buy ya, boleh aja, nggak masalah, bukan salah nggak. Kita bisa tunggu buy weakness di MA20-nya atau mengikuti garis yang sudah saya berikan sebelumnya. Buy weakness di MA20 itu artinya ketika MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia rebound menjelang penutupan atau besok paginya rebound mantul ke atasnya MA20-nya, dan selama MA20-nya ini masih mengarah ke atas, atau kadang-kadang memang cenderung datar, tapi kalau dia asal nggak turun tajam ya MA20 arahnya, yang penting arahnya. Kalau dia nggak turun tajam ya kita kesempatan kita untuk buy on weakness ya seperti itu. Nah kita jangan terlalu takut. Oh Pak Sunar, kalau kita buy sekarang nanti ketinggian. Lah kalau kita mundur ke belakang dibilang ketinggian, ini puncaknya ya sebelumnya ya di masa kejayaannya waktu sentimen mergernya Bank Syariah itu dia high-nya ya seperti itu ya. Ini kurang lebih harganya menyesuaikan dengan aksi korporasinya ya, right issue-nya. Itu high-nya sampai 3.800-an ya seperti itu ya. Nah, harga sekarang kan 1.095-an ya. Maaf di sini harganya sekitar ini closing-nya yang terakhir kan 1.565 ya seperti itu ya. Jadi ketinggian dari mana? Ini kan kalau kita lihat dari high sebelumnya kan masih ada peluang ya seperti itu ya. Apalagi MA20-nya masih mengarah ke atas ya seperti itu ya. Jadi intinya di saham itu ya, nggak usah atau nggak perlu takut ketinggian ya kan, atau ketinggalan. Kalau Anda takut ketinggian di saham ya, bagaimana Anda bisa mendapatkan profit yang banyak di saham? Apalagi kalau ingin mendapatkan profit dari saham yang bagger ya. Jadi saham bagger itu saham yang naiknya di atas 100%. Nah, Anda dikasih naik, takut ya seperti itu. Ada koreksi setelah naik, Anda takut, kemudian Anda jual. Masalahnya kalau Anda sudah jual, Anda itu nggak berani buy lagi kalau dia eh, nggak lebih rendah daripada harga jual Anda sebelumnya. Jadi misalnya Anda sudah profit lumayan banyak ya, Anda jualnya di 1.600. Ketika dia koreksi, Anda mungkin sudah pasang trailing stop-nya ya, atau seperti itu ya. Nah, kemudian sudah jual. Nah, ketika harganya breakout lagi, naik ya, ke atas 1.550, uptrend-nya masih bagus atau lanjut lagi setelah koreksi, Anda nggak berani buy. Alasannya, wah saya nunggu aja di bawah, Pak Sunar, nanti juga dikasih. Kemudian Anda bisa tertinggal ya. Kalau dia naik lagi sampai 1.700, 1.800, dan seterusnya. Nah, gimana Anda bisa mendapatkan saham yang bagger, naiknya 100% kalau Anda takut banget, kalau sudah ketinggian Anda jual ya, seperti itu ya. Padahal uptrend-nya masih bagus. Kalaupun Anda disiplin ya bagus ya, pasang trading stop-nya. Tapi kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, apakah Anda berani buy di harga lebih tinggi daripada harga jual Anda? Karena kebanyakan dari seminar saya ya sebelumnya waktu sebelum pandemi ya di antara kurang lebih sekitar 80 sampai 90 orang ya waktu itu pesertanya. Itu kebanyakan mereka maunya belinya di harga bawahnya ketika dia sudah jual, nunggu di bawah lagi. Kalau dia naik lagi dia nggak berani kejar, takut ketinggian atau PHP ya, istilahnya pemberi harapan palsu. Setelah dia breakout nanti turun lagi. Nggak perlu takut, yang penting ada pasang trailing stop dan stop loss. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya bukan anti kritik ya di komen, nggak menjelekkan orang lain, enggak ya, seperti itu ya. Cuma saya menjelaskan, karena dia menyebutkan semua saham yang direkomendasikan Pak Sunar sudah terlalu tinggi. Itu nggak benar ya. Karena area buy weakness itu sudah saya sebutkan juga ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong mengenai saham downtrend ya, nah saya akan memberikan tekniknya kalau kita mau borong saham downtrend itu seperti apa ya.
supaya kita mendapatkan profit yang maksimal, tapi jangan lupa resikonya. Kalau saham yang downtrend itu ada resikonya. Jadi kita harus paham resikonya. Kadang-kadang belinya memang agak ke atas sedikit untuk konfirmasi, yaitu kata kuncinya. Jadi di sini ada dua saham yang saya mau sharekan. Saya lihatkan dulu fundamentalnya sebagai istilahnya itu basisnya atau alasannya seperti itu ya kalau kita mau beli ya. Baik karena itu trader maupun investor gitu ya. Yaitu dua saham yang masih satu grup ya. Jadi kalau saya berikan dua ini, Anda pilih salah satu aja dan dua-duanya karena masih satu grup ya. Industrinya juga sama ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat INKP ya, ini saya bahas INKP dan Tekim ya. Dari laporan keuangannya INKP ya, penjualan netonya kuartal 3 2022 ya. Yang full year saya belum dapat ya. Laporan keuangannya saya cari belum ada sebelumnya ya. Tapi nggak tahu kalau sudah keluar setelah saya bahas ini. Itu dia kenaikan penjualannya bagus. Terus yang laba bersihnya itu saya lihatnya dari laba usahanya. Saya nggak lihat laba setelah ini ya, yang bawah ini ya, laba netonya. Karena ada beberapa laba itu yang bukan berdasarkan laba usaha, mungkin penghasilan lain-lainnya seperti keuntungan dari investasi atau penjualan aset biasanya masuk ke penghasilan lain-lainnya seperti itu ya. Ini laba usahanya, itu laba usahanya meningkat drastis ya seperti itu ya dari kuartal sebelumnya tahun 2021. Nah kalau kita lihat di sini, nah itu untuk INKP, terus untuk Tekim juga sama industrinya, sama pemiliknya masih dalam satu grup ya. Penjualan itunya naik, laba usahanya juga naik. Ini bahkan naiknya lebih tinggi daripada uh, tadi apa INKP ya, ini Tekim ya. Nah, ini hanya cek fundamentalnya aja seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari PBV-nya, price to book value-nya ya, untuk INKP dan Tekim ini dia dihargai rendah banget ya, di bawah satu. Jadi kurang lebih sekitar 0,5 sampai dengan 0,7 aja. Jadi ini sekalian menjelaskan ya, kalau kita bicara mengenai value investing ya, laba perusahaan itu nggak selalu beriringan atau berjalan sama dengan harga sahamnya. Jadi labanya naik belum tentu harga sahamnya naik juga. Tapi labanya turun belum tentu harga sahamnya turun juga. Ada yang perusahaan yang laba bersihnya turun atau bahkan minus, malah sahamnya naik tinggi, meroket ya. Jadi nggak selalu pasti 100% ya seperti itu ya. Ya, ini INKP dan Tekim. Kenapa INKP dan Tekim ini menarik? Karena INKP dan Tekim ini kalau dia trennya sedang turun-turun terus ya. Nah, kemudian menariknya kalau dia sudah mulai berbalik arah ke atas ya, mulai uptrend, dia itu naiknya lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Nah, ini saya perlihatkan di grafik saya mengenai INKP ya. Bentar saya sharekan untuk grafiknya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk INKP ya, ini dia masih downtrend, boleh dikatakan masih strong downtrend ya. Kenapa? Karena MA20-nya ini yang biru ini ya, masih mengarah ke bawah dan sahamnya masih di bawahnya MA200-nya. Jadi ini pasti downtrend. Apakah boleh buy sekarang? Borong aja Pak Sunar, murah gitu ya. Ya nggak salah sih kalau Anda mau buy ya seperti itu. Yang penting Anda pasang stop loss-nya. Tapi kalau saya boleh sarankan ya, Anda belinya tunggu konfirmasi kalau dia sudah mulai berbalik arah ke atas. Salah satu indikator yang saya pakai adalah menggunakan downtrend channel, yaitu kita tentukan high tertinggi dari selama periode terdekatnya 8 periode dari sini. Hanya yang saya sudah dapatkan di sini adalah 8150. Jadi kita tunggu kalau naik ke atas 8150 untuk INKP kita barusan buy. Karena kalau buy sekarang itu masih resiko turun lagi ke bawah ya seperti itu. Nah masalahnya, oh ya kalau turun di sini, kalau turun lagi sampai di sini, ya ini bisa turun lagi sampai di sini loh. Ini zaman pandemi dulu dia pernah anjlok atau turun sampai 3020 ya seperti itu ya. Nah kita tunggu aja rebound. Kalau dia sudah ada konfirmasi naik ke atas ya, kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Nah kalau kita lihat berikutnya, ini resistennya ini dari downtrend channel 30 periode ya. Untuk jangka menengahnya itu dari sebelumnya di sini ini ada resistennya sudah di sini adalah 8.500. Jadi selama dia masih di bawahnya 8.500 untuk INKP ini, dia kecenderungan bearish ya. Dia akan testing area supportnya. Bahkan kalau kita lihat dari range-nya sebelumnya, ini supportnya dia bisa koreksi sampai dengan area sekitar 7.400 ya kurang lebih di sini ya. Itu masih resiko ya, karena dia lebar banget ya sebelumnya. Range sebelumnya ini ya tahun 2022 ya. Jadi kita tunggu aja naik ke atas 8150 barusan kita buy. Ya seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah untuk konfirmasi. Kalau naik kita tambah lagi average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down. Setelah 8.500 target berikutnya di mana?
Ya kita lihat aja ini yang sebelumnya 8975 ya. Jadi dia lumayan rapi ya. Ini swing low-nya di 8975, ini swing high-nya di sini juga 8975. Itu sebagai acuan dari resistennya. Ini juga kita lihat swing high di sini 8975. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8150, kemungkinan besar dia bisa naik sampai 8975. Tapi kita baiknya tunggu. Ini bertahap aja belinya. Atau kalau tipenya yang resiko tinggi, ada borong sekali, semuanya di sini ya boleh aja, tapi ada pasang stop loss-nya ya. Entah itu ada pasang 5% atau 8% atau 10% maksimum ya. Tapi saya nggak menyarankan, saya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas ya seperti itu. Karena biasanya yang sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Pak Sunar, saya mungkin ada yang borong sebelumnya di sini 7.400. Saya belinya di 7.400. Ya kalau sudah terjadi naik tinggi ngomongnya gampang, bisa pamer kemana-mana ya, flexing kemana-mana ya seperti itu. Coba kalau dia turun lagi, pasti ada diam. Karena kalau Anda share ketika sahamnya downtrend, Anda share, Anda beli, Anda pasti dikata-katain saham downtrend kok dibeli. Ya itulah akibatnya tangkap pisau jatuh ya. Ya seperti itu. Kalau sudah terjadi ya ngomongnya gampang. Jadi kita kata kuncinya adalah konfirmasi ya. Ini konfirmasinya. Nah, kemudian berikutnya adalah taking. Ini kurang lebih ya kalau kita lihat, tunggu aja 8 periode terakhir, high-nya di mana. Ya kalau kita lihat ini sudah digambarkan dengan downtrend channel ya, 7.200 ke atas ini kita boleh buy. Target price berikutnya, ya ini terdekatnya 7.550 di sini ya. Atau kalau kita lihat dari itu channel 30 periodenya itu 7.800 ya, kurang lebih di sini ya. Ya seperti itu. Jadi kita tunggu konfirmasinya, kita barusan buy 7.800. Kalau kita lihat dari puncaknya di sini ya kurang lebih sekitar area 8475-nya. Seperti itu. Nah, ini tuh INKP dan TKIM. Jadi dalam pemutusan dalam mengambil keputusan ya, trading plan-nya itu kita harus hitung rasionya, win dan risk-nya ya, seperti itu, resikonya dan reward-nya seperti itu. Nah, kalau kita hitung untuk INKP ya, ini saya pakai chart dari Stockbit ya. Nah, di Stockbit ini dia pakai filter chart di sini ya. Ini ada filter untuk menggambarkan ini ya. Ini di sini kalau kita lihat ikonnya pakai yang ikon gambarnya di sini ya. Long atau long position di sini ya. Jadi kita belinya kalau dia sudah mulai naik ke atasnya 8150 di sini ya. Ini 8150. Kemudian target price-nya ini kita bisa atur terdekatnya kalau kita mau ambil ya. Untuk yang contohnya INKP ini, kalau kita pakai EMA 30-nya di sini di area sekitar di sini kalau kita menggunakan 8325 ya. Kalau kita perhatikan atau Anda pakai area yang di sini sebentar. Ini ya, yang terdekat aja di sini ya, yang paling dekat. Anda lihat di sini ini nah kurang lebih targetnya 10,12%. Nah, stop loss-nya kita menggunakan acuan swing low-nya atau downtrend channel yang terdekat ini kan di area sekitar 7850 ya di sini ya. Bentar. Ya, kurang lebih lah ya, 78 sebentar 7950 sudah saya zoomkan aja. Ini di sini sampai 7850. Jadi resikonya, risknya itu 3,68% kalau dia gagal ya. Gagal breakout berarti dia akan tembus ke bawah, di bawahnya 7850 ada cut loss ya, seperti itu ya. Jadi tunggu buy-nya naik ke atasnya 8150, Anda buy, pakai price-nya terdekatnya kalau pakai acuan dari downtrend channel 30 periode itu sekitar swing-nya di sini sekitar 8975, itu 10%-an. Jadi 10% sama 3,68%. Belinya pertama aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Kita bisa pakai acuan di sini ya. Ini sebelumnya swing low-nya di 8325. Jadi naik lagi ke atas 8325, Anda bisa tambah lagi atau istilahnya itu average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down, pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya. Itu strateginya. Ini contohnya untuk INKP ya. Nah, kemudian untuk TKIM juga sama, kita ukur um, istilahnya itu risk reward rasionya. Jadi kita lihat di sini kalau kita plotkan di sini ya, kita banyak tunggu aja kalau dia naik ke atasnya dari 7.200 ya di sini ya. Nah, kalau dia naik target price berikutnya di mana? Anda bisa pakai yang terdekat di sini MA30-nya atau yang paling atas di sini ya. Kalau Anda pakai yang paling dekat di sini ini ya sekitar 8%-an. Terus kemudian stop loss-nya itu kalau dia turun lagi di bawahnya mungkin maksimum di bawahnya ini ya. Yang swing low ya di sini.
Ini di area 6675 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya itu, Anda jual dulu ya, jual semuanya. Maksimum stop loss sekitar 8% ya. Jadi breakout Anda beli. Nah ini target price terdekatnya. Tapi kalau dia selama bertahan di atasnya ini, um, titik dari breakoutnya 7.200, dia masih ada peluang untuk naik lagi. Apalagi kalau dia breakout higher high ke atasnya ini ya. Nah, ini dari swing high-nya 7.800, dia masih ada peluang untuk naik kurang lebih di area ya saya terdekat yang terakhir di sini ya. Ini yang terakhir kurang lebih di area 8425 ya. Itu untuk Tekim ya. Jadi rewardnya kalau kita lihat di sini 17%, risk-nya 7,29% ya, kurang lebih seperti itu. Ini belum dipotong fee-nya sama biaya materai ya, walaupun biaya materai sedikit ya. Kalau Anda ambilnya sedikit ya, biaya materainya harus dihitungkan. Tapi kalau Anda bayarnya besar ya, biaya materai 10.000 ya nggak terlalu pengaruh lah seperti itu. Nah, jadi ini Tekim INKP. Kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas ya seperti itu. Bukan berarti, wah nanti ketinggalan Pak Sunar. Kok nggak mau buy sekarang ya? Kembali lagi dari awal lagi. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Kita belinya di atas untuk konfirmasi. Bukan berarti saya sesat ngajarin banyak di pucuk gitu ya. Nah, kalau kita lihat pucuknya itu gimana? Ya kalau saya sesat ya saya bilang, oh jangan buy sekarang, buy aja di sini kalau dia breakout ke atas. Ya itu sesat karena sudah terlalu tinggi banget ya. Kalau kita lihat ini kan puncaknya sebelumnya ya, karena sebelumnya dia turun dalam, ini puncak dia gagal. Karena kalau kita lihat di sini sebelah kiri ini jauh ya. Kalau dia gagal dia pasti turunnya dalam ya seperti itu ya. Ya kalau saya jahat ya, kalau saya ngawur, belinya suruh di ketinggian ya saya bilang aja belinya tunggu aja kalau sudah naik ke atasnya 15.000 ke atas ya atau 16.000 ke atas ya seperti itu ya. Ngapain saya bilang sekarang yang tunggu dekat-dekat sini ya. Enggak ya. Jadi jangan salah paham. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Kenapa nggak bayar langsung semua ya? Masih resiko ini ya, masih testing area support yang terdekatnya di sini. Ya, jadi itulah ya strateginya. Kalau kita mau borong um, saham yang lagi downtrend atau yang lagi istilahnya lesu. Karena mengingat tadi fundamentalnya bagus, ya ada kemungkinan nanti naik lagi ya seperti itu ya. Jadi INKP dan TKIM ini menurut saya sih masih cukup menarik. Tapi dividennya nggak seberapa banyak ya, jadi nggak mengharapkan dividen. Ini memang capital gain-nya dia lumayan bagus ya, karena dia itu ciri khasnya untuk INKP dan TKIM. Kalau dia sudah naik, naiknya itu lama dan tinggi, berhari-hari, berminggu-minggu, dan juga berbulan-bulan ya. Ini pernah naik tinggi banget ya 2018 ya seperti itu ya. Tapi jangan sampai nyangkut ya. Kalau dia sudah naik, kemudian koreksi, dia berusaha rebound tapi high-nya itu lebih rendah daripada sebelumnya, Anda kesempatan untuk jual ya. Seperti itu kalau dia sudah naik tinggi. Atau Anda pasang trailing stop-nya aja pakai automatic order ya, seperti itu ya. Jadi di sini saya mau sedikit menggambarkan ya, seperti itu ya. Kalau Anda mau beli saham-saham yang downtrend ya, saya coba gambarkan seperti ini ya. Memang Anda dapatnya murah, tapi jangan lupa kebanyakan orang itu maunya murah supaya apa? Supaya profitnya itu besar banget ya. Tapi mereka nggak paham resikonya. Maunya cuan, tapi resikonya nggak dihitung ya. Apalagi kalau turun nggak pasang stop loss malah di average down. Ya kalau nanti naik, tapi kalau turun lagi malah hancur semua ya. Jadi gambarannya seperti ini ya strateginya ya. Untuk saham-saham yang lagi turun, downtrend biasanya kan dari atas ya. Dia turun akan bentuk pattern seperti ini kurang lebih ya. Jadi turun bisa naik, gagal turun lagi seperti itu ya. Nah, kita belinya kalau mau beli saham yang downtrend supaya murah, jangan langsung oh kita beli ini turun ya. Ya kalau sudah terjadi sih gambarannya gampang ya. Mungkin di sini wah ini turun Mas Sunar, beli. Kemudian turun lagi, beli lagi. Turun lagi. Ini ya, mungkin lanjut di sini ya. Turun lagi di sini, beli lagi. Nah, sampai kapan? Dia kalau nanti dia naik, dia kalau nanti dia naik ke atas, kalau nggak naik, malah turun lagi atau ke bawah gini ya, malah lama gini ya. Gimana? Ya kalau ada tahan untuk nahan sampai beberapa tahun, mungkin ada perbaikan, naik lagi ya, ya bisa aja. Tapi kan masalahnya di sini adalah kita harus paham, ngapain kita harus um, beresiko ya, seperti itu ya. Jadi kita harus hitung antara resikonya dan rewardnya. Belinya itu tunggu aja. Karena biasanya kalau saya main turun gini, itu dia akan konsolidasi di bawah ya. Jadi dia akan berusaha konsolidasi. Nah, ketika dia sudah breakout, naik ke atas ya, kita lihat aja. Ini dari high yang sebelumnya, atau acuan dari Donchen Channel ya. Saya pakai yang jangka pendek 5 periode, 8 periode, yang jangka menengah, kalau jangka panjang saya pakai 30 periode ya. Jadi high-nya yang
8 periode terakhir atau 30 periode jangka menengah, kalau dia sudah berhasil naik ke atas, ini kesempatan kita untuk buy. Jadi buy on weakness itu nggak sama dengan tangkap pisau jatuh ya. Jadi jangan sampai keliru. Saya nggak pernah mengajarkan untuk beli sahamnya downtrend. Walaupun ini saya kasih strateginya. Nah, ketika dia naik, Anda sudah buy, Anda pasang stop lossnya di mana ya? Kita pasang stop lossnya pakai acuan 5% atau 8% boleh, atau pakai acuan dari ini biasanya kalau kita zoom di sini ya, itu biasanya ada istilahnya konsolidasi seperti ini ya. Ketika dia berusaha naik, kemudian dia turun lagi, ya kan? Ini kita lihat yang penurunnya yang terakhir itu di sini sebelumnya di sini ya. Kalau dia tembus ke bawahnya ini ya, di sini ya posisinya, dia tembus lagi ya. Disitulah kita pasang stop lossnya. Pasangnya bertahap aja ya. Jadi dibagi dua atau dibagi tiga ya, bertahap ya. Ya, serius. Nah kalau dia naik, ya kan, kemudian dia akan konsolidasi ya. Misalnya ketinggalan, wah Pak ini ketinggalan saya. Tapi ya, market itu selalu kasih kesempatan untuk buy ya. Jadi kita jangan sampai sudah turun terus didoakan, maksudnya sudah naik terus didoakan turun karena Anda belum beli ya. Nah, kalau kita lihat dari MA20-nya ya, ya, jadi biasanya ini MA-nya seperti ini ya. Yang ini yang oranye ya. Jadi misalnya ini MA20-nya warna oranye di sini ya. Nah, ini kan naik tinggi banget ya, meninggalkan MA20-nya. Nah, kita belinya itu ketika dia akan testing. Suatu saat dia pasti akan testing MA20-nya. Mendekati, mendekati di sini ya, atau dipotong ke bawah terus potong ke atas ya. Itu kita barusan buy. Itu bagi yang belum punya. Nah, kalau sudah konsolidasi seperti ini, kalau dia breakout lagi ya, kita lihat aja tarikan di sini. Nah, ketika konsolidasi di sini ya, kemudian dia breakout, itu kesempatan kita untuk nambah lagi atau average up ya. Seperti itu. Jadi buy-nya bertahap aja. Apa nggak ketinggian Pak Sunar? Begitu kalau kita belinya di sini, ngawur tuh Pak Sunar, tinggian nanti. Kenapa nggak borong semuanya di sini gitu ya? Atau di sini Pak Sunar, belinya itu yang benar. Ya masalahnya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang, tinggal tunjuk aja. Pak saya beli di sini gitu ya. Ya seperti itu. Ya kalau memang laki ya Anda naik dapat banyak ya bisa aja. Karena ada orang yang untung banyak di saham karena dia laki ya bisa aja ya seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Kadang orang memang laki, keuntungan seorang itu berbeda-beda ya seperti itu ya. Nah kalau dia masih naik, ya kita tinggal pasang trailing stopnya aja, kita bagi menjadi dua. Ini trailing stop pertama, ini TS kedua gitu ya. Kalau dia turun kita jual bagian, kalau dia turun lagi kita jual dulu semuanya. Gitu. Kalau dia rebound lagi naik ke atas, barusan kita buyback ya seperti itu. Ya. Jadi saya itu nggak pernah mengajarkan orang semuanya sudah ketinggian. Enggak, ada beberapa saham itu yang masih dalam kategori itu masih uptrendnya masih bagus ya. Kalaupun dia downtrend, saya biasanya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout, barusan kita buy ya, karena resikonya masih lebih besar. Orang biasanya maunya itu BL SH ya, buy low, sell high. Memang benar sih, BLSH ini benar. Kalau beli saham itu dari capital gain ya, baik Anda trader maupun investor, buy-nya low, sell-nya high, supaya kita profit ya. Nah, kalau Anda selalu berpegang seperti ini ya, kenapa kok ada orang yang tipenya BHSH? Artinya, mereka itu buy-nya high ketika dia breakout, dia malah beli, borong. Karena dia maunya sell-nya H, sell-nya higher, sell-nya di sini. Jadi nggak semua orang itu tipenya buy low ketika dia turun terus koleksi, enggak ya seperti itu ya. Jadi kita jangan berpendapat sudah ketinggian, sudah ini puncaknya. Jangan sampai kita belajar analisa teknikal itu misalnya kita sudah expert banget lah sampai dapat sertifikat internasional CFPE gitu ya, sertifikat financial technician kalau salah seperti itu ya. Eh, Jangan sampai analisa teknikal itu menjadikan tembok yang membatasi kita. Sudah kena resisten pasti dijual, ya gitu ya. Nah, kalau uptrendnya masih bagus ya, ya kita kalau sudah jual ya ketika dia sudah naik lagi breakout lagi kita barusan bisa buyback lagi atau re-entry kembali istilahnya seperti itu ya. Jadi itu aja semoga bermanfaat untuk INKP dan Tekim ini terus terang aja saya sudah buy tapi saya buy-nya untuk INKP dan Tekim ini nggak terlalu banyak. Saya kasih lihat untuk strateginya ya sebentar ya. Eh, Misalnya Pak Sunar tadi kan sudah sebutkan ya em, untuk buy-nya kapan ya. Nah, supaya kita itu nggak tungguin setiap hari atau setiap saat ya.
Sebentar saya login dulu ke rekening saham saya. Kita pasang aja automatic order buy. Jadi kalau di Mirai Asset ya, sebentar saya tunjukkan di sini ya. Em, iya, bentar. Saya tadi share screen-nya dulu. Nah, tadi kan berdasarkan plan-nya ya, contohnya tadi tekim lah ya. Kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 7.200. Jadi kita pasang add settings automatic order ya. Kalau di Mira Asset itu 0840, jadi kita add settingnya, kemudian kita ketik INKP ya seperti itu ya. Nah, maaf tekim ya tadi ya. Kita coba yang tekim. Nah, ini kan harganya sekarang kan terakhir penutupan 6950. Jadi kita belinya maunya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7.200. Karena kita prinsipnya pakai price action, fokusnya ke pergerakan harganya. Volume itu untuk konfirmasi. Tapi kalau Anda mau menggunakan volume ya silakan, ya. Tapi bahayanya kalau volume dia naik dari volume tertentu yang Anda tuju di sini, tapi kalau dia turun ke bawah kan ya nggak lucu. Ceritanya orang pada buang barang turun ke bawah Anda langsung buy karena ada berdasarkan volume. Jadi maunya berdasarkan price-nya. Naik ke atas 7.200 kita buy. Ya, buy-nya bisa lot atau rupiah. Misalnya kalau money manajemennya Anda mau buy 10 juta dulu ya, Anda ketik aja 10 juta di sini. Maksimum kalau di Mirai Asset ini 7 hari ya. Jadi bisa sampai tanggal 10 Maret ya. Jadi setiap 1 minggu sekali di review ya. Sekuritas lain ada yang sampai 1 bulan, ada yang 2 bulan. Kemudian kita save setting. Nah, setelah save setting jangan lupa dinyalakan on ya. Jadi kita on kan. Seperti itu ya. Nah, di sini tugas kita sudah selesai. Jadi istilahnya itu kita membuat perangkap ya. Ketika harganya naik, kita otomatis langsung set automatic order buy ini ya. Harganya naik seperti itu ya. Nah, di sini ada pilihannya order price-nya ini mau last price atau ini ya, apa namanya? Berapa offer di atasnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda takut ketinggalan Pak Sunar, biasanya kalau meroket itu biasanya langsung lompat ke atas ya. Jadi Anda pasang aja di sini, buy-nya di over plus 2 atau plus 3 kalau Anda agresif ya seperti itu. Bentar, kita ganti dulu ya. Pokoknya kita matikan dulu, kemudian kita ganti di sini. eh, ini ya, overticknya 2 tick di atasnya, buy-nya di atasnya. Dan kenapa Pak Sunar kok kita buy-nya 2 tick di atasnya over? Misalnya seperti ini ya. Bentar saya tampilkan menu factor ya. Jadi untuk INKP gitu ya. Nah, kita maaf tekim ya, seperti kita tadi ya, kimia ya. Nah, ketika dia berhasil naik ke atas 7.200, kita buy-nya di 2 tick di atasnya. Loh, mau Pak Sunar ngawur, wong bidnya di sini 7.200 naik ke atas. Enggak, nanti otomatis. Jadi kalau misalnya overnya seperti ini ya, urutannya ya, 7.000, misalnya anggapannya ini 7.200, ini 7.225. Kalau Anda pasang di 7.250 ketika dia naik ke atas 7.200 ya seperti itu, otomatis nanti danya di overnya di atasnya sini. Jadi jangan khawatir, nggak pasti danya di 7.250 enggak ya. Dia langsung di overnya kalau overnya ada. Kalau nggak ada ya dia langsung hajar di itunya. Ya itu kalau ada takut ketinggalan, tapi kalau nggak takut ketinggalan ya pasang aja di Anda bisa pilih di sini ya last last price, best offer atau best bid. Biasanya best practice-nya sih pakai last price saja. Karena last price ini ketika dia breakout yang terakhir itu dia kebanyakan di atasnya, di offernya ya, seperti itu ya. Tapi bisa aja di bid-nya, tergantung yang mana. Kebanyakan di offernya. Jadi pakai last price saja itu best practice-nya. Nah, setelah dia dan jangan lupa kita pasang uh, sell ya, seperti itu ya, untuk stop loss-nya seperti itu ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya, um, otomatis kita jual ya seperti itu ya. Ini bisa di input lebih dari satu. Jadi kalau kita mau average up 7.200, kemudian naik lagi ke atas berapa? Tadi Pak Sunar bilang kalau dia breakout ke atas 7.550 atau yang sering disebutkan Pak Sunar, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kalau naik kita boleh average up. Ya kita tinggal pasang aja add setting buy Tekim ya. Tadi kimia kan naik ke atasnya 7.300 kita buy lagi.
ya. Lotnya mungkin eh, kalau bingung hitung-hitungnya, hitung aja dalam rupiah ya, 10 juta gitu ya. Kondisinya di sini em, begitu ya. Kalau saya sih saya hitung lotnya, tapi kalau bingung-bingung hitungnya pakai rupiah. Kebanyakan saya input pakai lotnya, tapi kalau mau pakai rupiah aja, jadi setiap 10 juta ya, naik 100 rupiah atau 200 rupiah atau 300 terserah ya. Jadi Anda bisa set di sini, terus kita save settingnya untuk taking ya. Bentar. Ini quantity setting error. Eh, Sebentar. Ini nggak tahu apa. Kalau lebih besar dengan 1.300. Bentar, kok kenapa itu? Nah, ini ya, add lagi ya. Ini nggak tahu tadi kesalahan apa, tapi ini sudah saya add lagi. Jadi kita on kan. Jadi begitu dia naik ke atas 7.200, dia akan langsung buy. Kemudian naik lagi ke atas 7.300, kita average up. Setelah dia sudah naik, ya kan? Berarti average kita kurang lebih sekitar 7.250 ya. Kemudian kita tinggal pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya pasang di sini ya, gitu ya. Kurang lebih sih strateginya seperti itu. Sebenarnya, bentar ya, saya stop dulu. Trading di saham ya, apapun istilah investasi ya, itu sebenarnya mudah banget ya seperti itu ya. Yang bikin kita susah itu karena kita nggak sabaran, nggak fokus, kemudian nggak disiplin. Seperti itu ya. Kemudian kita maunya ikut-ikutan, terus yang penting Pak Sunar saya maunya cuan, belinya di bawah banget di sini. Ngapain ikuti Pak Sunar beli di sini? Beli di sini, ketinggalan nanti. Dia kalau dia naik, kalau turun lagi, Anda pasti diam aja, nggak berani share kan? Kalau Anda share kan, Anda beli di sini tapi turun lagi itu ya, misalnya ya, saya nggak mendoakan jelek ya. Anda nggak mungkin share kemana-mana lah. Kalau Anda share juga, Anda pasti takut dikata-katain, sahamnya downtrend Anda beli, ya pasti aja turun, loss itu. Belajar dong trennya gitu kan, analisa teknikal ya, seperti itu ya. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Jadi kata kuncinya adalah konfirmasi, kurang lebih seperti itu. Cukup saya rasa sih. Yang bersangkutan channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Oh ya, satu hal lagi ya. Memang ya mungkin gaya bicara saya itu agak susah dipahamin atau cara ngomong saya kurang bagus ya. Ya diharap maklum ya, karena ini ada yang saya lihat terakhir ya, ada yang komentar seperti ini ya. Coba saya bacakan dulu. Sebentar saya mohon waktu. Nah ini ada yang kalau ada lihat di video saya ya, nah ini ya minggu lalu ya. Mungkin ada juga pernah lihat baca komennya, ada yang komen seperti ini, guru besar semua ya. Bapak ini bicaranya, maksudnya saya ya, bicaranya nggak enak didengar, seperti sakit sakit kepala dengarnya seperti itu. Nggak tahu itu sentimen negatif atau memang dia lagi nggak mood atau gimana gitu. Memang saya ini nggak sepintar orang lain ya. Ada yang subscribernya banyak ya, influencer gitu ya. Dia ngomongnya pintar sih, kayak bahasanya lugas, mungkin lancar, nggak seperti saya gitu ya. Seperti itu ya. Tapi yang paling penting adalah ilmu yang saya ajarkan itu membantu atau tidak seperti itu ya. Harapan saya sih itu pasti kalau sejauh ini yang saya dapat dari feedback yang ikutin saya, mereka bermanfaat banget ya seperti itu ya. Mereka ada tahu acuannya di mana mereka pasang trailing stopnya, stop lossnya. Jadi ikutin garis-garis yang sudah saya bahas di video. Ya kurang lebih seperti itu. Em, di akhir video seperti biasanya saya doakan semuanya semoga selalu sehat selalu, damai, baik dengan teman maupun keluarga, dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Sekian.